One, two, three, four. Well, I tipped my tooth on a tangerine. Pukul 5 pagi, kita pun bersiap-siap untuk menuju ke salah satu wisata yang berada di kota Kediri. Untuk eksplor salah satu wisata yang ada di sana, kita akan menuju ke wisata Kawah Gunung Kelut. Perjalanan ini kita mulai dari kota Gresik menuju ke kota Kediri, yang memakan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Di perjalanan kali ini, kita sengaja berangkat pagi untuk menghindari kemacetan. Dikarenakan kita pergi pada hari aktif, yaitu hari Selasa. Takutnya kalau terlalu siang, kita bebarengan dengan orang-orang berangkat kerja, maupun anak-anak berangkat sekolah. Perjalanan ini melewati beberapa kota, meliputi kota Mojokerto, Jombang, lalu sampai di kota Kediri. Sesampainya di kota Kediri, kita rehat sejenak untuk beristirahat. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di Kediri ya. Kita mau istirahat sebentar, karena kita sudah melakukan perjalanan 3 jam. Kita ganjel perut dulu ya, sama roti. Habis ini kita mau lanjut, kita cari sarapan dulu di daerah Kediri. Setelah beristirahat, kita pun melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan. Setelah 30 menit perjalanan, kita pun mampir ke salah satu warung makan untuk sarapan. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di warung ya. Kita mau sarapan dulu, nasi pecel. Setelah sarapan dan melanjutkan perjalanan, akhirnya kita pun sampai di loket wisata Kawah Gunung Kelut. 19.000. Terima kasih. Setelah dari gerbang kawasan wisata Gunung Kelut, kita masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 7 km untuk sampai di parkiran motor. Sedangkan untuk parkiran mobil berada sebelum parkiran motor, dengan jarak 6,5 km dari gerbang kawasan wisata Gunung Kelut. Setelah memasuki gerbang loket wisata Gunung Kelut, di kanan kiri jalannya banyak terdapat perkebunan, mulai dari tebu, pisang, maupun nanas. Di sepanjang perjalanan menuju parkiran, terdapat banyak warung, tetapi sejauh yang kita lihat tidak sedikit juga warung yang tutup.
Kita tidak tahu apakah belum jamnya buka atau karena hari aktif bukan hari libur. Jadi pengunjung sedikit. Makanya mereka tidak membuka warungnya. Sejauh ini jalan menuju parkiran motor Kawah Gunung Kelut cukup enak. Aspalnya tidak banyak berlubang. Sekarang kita melewati parkiran mobil, dan di parkiran mobil ini juga terdapat banyak warung yang buka, yang bisa digunakan pengunjung untuk rest area. Untuk menuju parkiran motor, kita masih harus naik terus ke atas. Di sini jalannya mulai menyempit dan tanjakannya pun bertambah curam, sehingga kita harus ekstra hati-hati, karena di samping kanan kiri jalannya terdapat jurang. Akhirnya kita pun sampai di parkiran motor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di parkiran motor ya, Gunung Kelut. Kita mau menuju ke kawahnya. Untuk ke kawah kita mau naik ojek, jadi kita masih menunggu ojeknya ke sini ya. Karena kalau jalan itu ya jaraknya jauh, 3 km. Dan jalanannya pun menanjak. Jadi lebih baik ngojek saja. Untuk pengunjung, kita tidak bisa membawa motor sampai kawah. Ada batas untuk parkir motor. Alasan pengunjung tidak bisa membawa motornya ke kawah dikarenakan jalur yang sangat ekstrim. Sehingga butuh pengemudi yang berpengalaman dan juga motor yang kuat untuk tanjakan ekstrim. Untuk ongkos naik ojek bolak-balik hanya 30.000 per orang. Masih worth it daripada kalian harus jalan kaki sejauh 3 km dengan tanjakan yang curam. Perjalanan menuju ke Kawah Gunung Kelut sangat mengesankan karena pemandangan kanan kiri jalannya sangat bagus. Sejauh ini yang kita bayangkan apabila kita memilih jalan kaki dari parkiran motor, sepertinya akan sangat menguras tenaga. Tetapi kita melihat ada juga beberapa pengunjung yang memilih untuk jalan kaki.
Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything. Sebelum sampai di Kawah Gunung Kelut, kita akan melewati sebuah terowongan. Terowongan ini dinamakan dengan Terowongan Ganesha, yang dibangun antara tahun 1923 sampai 1926. Terowongan ini adalah salah satu terowongan bersejarah di kawasan Gunung Kelut. Terowongan ini berfungsi untuk mengendalikan air kawah dan lahar agar tidak menimbulkan bencana besar. Meskipun letusan dahsyat tahun 2014 lalu merusak banyak area di sekitarnya, terowongan ini tetap bertahan dan kini menjadi salah satu spot unik penuh sejarah. They're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Kawah Gunung Kelut ya. Untung sepi, karena tadi juga banyak yang jalan kaki, jadi kita nyampe duluan. Seperti ini ya, Kawah Gunung Kelut. Jadi itu hijau itu kawahnya, warnanya bagus. Tapi kita di sini nggak bisa sampai bawah karena sudah ada pagarnya. Jadi kita hanya bisa menikmati dari atas saja, guys. Gunung Kelut sendiri terletak di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. Memiliki ketinggian 1731 meter di atas permukaan laut. Gunung Kelut merupakan gunung berapi aktif yang mencatat lebih dari 30 letusan sejak abad ke-11 Masehi. Sejarah letusan Gunung Kelut yang terbesar terjadi pada tahun 1586 yang menewaskan 10.000 jiwa dan 1919 yang merenggut 5.110 jiwa. Letusan terakhir Gunung Kelut terjadi pada tahun 2014 yang menciptakan kolom erupsi setinggi lebih dari 17 km ke atmosfer. Erupsi ini disertai awan panas dan lontaran bom vulkanik, serta hujan abu pekat yang menjangkau radius ratusan kilometer dari pusat letusan, sehingga menyebabkan gangguan penerbangan di beberapa bandara besar di Jawa, termasuk di Yogyakarta, Surabaya, dan Solo, karena hujan abu vulkanik yang disebabkan oleh letusan ini. Letusan abu vulkaniknya tak hanya dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur maupun Jawa Tengah, tetapi kabarnya hujan abu vulkanik juga sampai dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Oke teman-teman, jadi transport di sini itu bisa naik ojek atau jalan kaki ya. Untuk naik ojek ongkosnya 30.000, itu kalian udah bolak-balik ya. Habis ini kita mau balik ke parkiran ya. Rencananya kita mau stop di tengah-tengah jalan, kita mau foto-foto. Habis itu sisanya jalan kaki aja guys. Supaya nggak nungguin bapak ojeknya. Jadi tinggal turunan aja, nggak seberapa berat. Biasanya rame bang ya? Ngeri ya. Hari biasa.
Tapi kalau Sabtu Minggu ngoten Sabtu Minggu Kata. liburan pasar. Saya wonten gajiku. dalam. Wonten gajiku sing ngadap. Oh. Sing ngadap. Sing napa niku sing tikungan rakate niku, Pak. Mawon. Terus mereka ya, Pak. Oh, terus pripun ta? Nggih, terus mereka mawon. Oke, teman-teman, kita sekarang jalan kaki ya. Sebenarnya kalian bisa minta untuk ojeknya itu foto-foto, nungguin kalian ya untuk shoot foto maupun video. Tapi karena kita ya nggak enak, jadi kita suruh tinggal aja karena parkiran motor kita udah deket, sekitar 200 meter dan jalannya turunan. Jadi supaya kita bisa menikmati keindahan Kelut, bisa nyantai ya. Setelah menikmati keindahan di area Gunung Kelut, mulai dari perjalanan menuju ke kawah hingga kawah Gunung Kelut, kita pun akan melanjutkan perjalanan menuju ke Simpang 5 Gumul Kediri. Jangan lupa like dan subscribe, serta bunyikan lonceng, supaya tidak ketinggalan update-update dari kita.